Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, pada video pembelajaran kali ini akan membahas sejarah sebagai peristiwa. Jadi konsep sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa ada beberapa aspek dalam peristiwa sejarah yang harus kita amati. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa atau dalam bahasa Latinnya adalah history reality, artinya peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi pada masa lalu dan tidak berulang. Peristiwa itu merupakan realitas atau kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan tidak berulang kembali. Jadi di dalam sejarah sebagai peristiwa itu mengamati suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan tidak berulang. Jadi peristiwa di dalam sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak berulang kembali. Itu aspek-aspek dalam peristiwa sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, misalnya kita mengamati pertempuran pada saat dalam gambar ini adalah peristiwa pertempuran pada saat Perang Dunia Kedua di Dunkirk. Ini peristiwa pertempuran antara tentara Inggris dan Jerman. Nah, ketika kita melihat gambar ini dan mengetahui cerita tentang pertempuran perang di dunia, maka ini dapat dikatakan sebagai sejarah, sebagai suatu peristiwa atau peristiwa. Sejarah ini menggambarkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, ada beberapa pandangan dalam peristiwa sejarah. Jadi, ketika suatu peristiwa itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah, itu ada beberapa pandangan. Pertama, peristiwa sejarah itu harus bersifat objektif. Apa artinya sejarah itu harus bersifat objektif? Peristiwa sejarah itu harus bersifat objektif. Artinya adalah peristiwa yang tidak dapat berulang dan sesuai dengan fakta peristiwa. Jadi di dalam penulisan sejarah ini harus didasarkan bukti yang ditemukan tanpa adanya interpretasi atau konstruksi cerita yang dibangun oleh para sejarawan. Jadi benar-benar pure murni apa adanya, tanpa adanya imajinasi dari sejarawan, tanpa ada interpretasi atau penafsiran dari sumber, sesuai dengan cerita atau bukti yang telah ditemukan. Itu artinya peristiwa sejarah bersifat objektif. Nah, cerita tersebut didasarkan dari mana? Dari fakta yang telah dikumpulkan. Karena di dalam peristiwa sejarah, terkadang peristiwa itu terjadi, kemudian terekam oleh beberapa bukti, terkadang bukti yang dikumpulkan tidak lengkap. Akhirnya para sejarawan harus menginterpretasi. Nah, itu bersifat subjektif. Tapi kalau peristiwa sejarah bersifat objektif, bagaimana? Jadi ketika sejarawan melakukan penelusuran sumbernya diketahui semuanya dan diceritakan apa adanya tanpa ada perubahan atau interpretasi atau konstruksi cerita yang dibuat oleh sejarawan. Dibuat sesuai dengan fakta peristiwa sejarah, itu berarti bersifat objektif.
Yang kedua ada pandangan bahwa sejarah itu peristiwanya bersifat subjektif. Apa artinya? Bahwa sudut pandang pembuatan sejarah itu dilakukan oleh para sejarawan. Jadi peristiwa sejarah itu adalah suatu konstruksi atau gambaran yang disusun oleh para sejarawan. Itu berarti subjektif, karena mungkin saja dalam peristiwa sejarah itu para sejarawan memasukkan unsur, kalau misalnya sejarawan tidak suka dengan objek yang dia kaji, otomatis cerita yang dihasilkan akan bersifat negatif juga. Nah, maka itu bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena gambaran dari peristiwa di masa lalu itu disusun oleh para sejarawan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan. Nah, kepentingan pembuatan sejarah berpengaruh terhadap hasil dan kebenaran peristiwa sejarah yang diungkap. Jadi bersifat subjektif itu karena dalam menggambarkan peristiwa itu disusun oleh para sejarawan, walaupun sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan, tapi ada interpretasi-interpretasi yang dilakukan para sejarawan sehingga terkadang berpengaruh terhadap hasil kebenaran dari peristiwa sejarah. Oke, syarat-syarat dalam peristiwa sejarah. Jadi suatu peristiwa sejarah itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah objektif. Artinya peristiwa sejarah itu didukung oleh fakta, harus bersifat objektif. Objektif itu harus disebutkan fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, bukan rekaan atau bukan hasil imajinasi. Jadi objektif. Syarat sebagai peristiwa sejarah itu adalah harus bersifat objektif. Artinya apa? Harus didukung oleh fakta sejarah. Untuk mewujudkannya diperlukan metode ilmiah. Nah, bagaimana kita mengetahui ini objektif atau tidak? Yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. Agar ditemukan apa? Ditemukan kebenaran dari informasi yang diperoleh dan cerita peristiwa sejarah tersebut akan utuh. Contohnya misalnya cerita Trunojoyo. Dalam perspektif bangsa Indonesia, Trunojoyo ini adalah pahlawan yang melawan kolonial Belanda. Tetapi di dalam dokumen-dokumen yang dibuat oleh Belanda, Trunojoyo ini dianggap sebagai pemberontak atau seorang pemberontak. Nah, maka secara objektif harusnya kita memandang peristiwa itu harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi objektivitas dalam sejarah itu menekankan pada sumber untuk mencari kebenaran sejarah dibandingkan dengan imajinasi. Syarat dalam peristiwa sejarah selanjutnya adalah bersifat penting. Dari peristiwa sejarah itu harus bersifat penting. Artinya bagaimana? Peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat. Jadi peristiwa itu memiliki arti penting. Jadi tidak semua peristiwa di masa lalu itu masuk dalam peristiwa sejarah. Yang masuk peristiwa di sejarah itu apa? Yang memiliki arti penting. Misalnya, kemarin kamu makan, itu kan peristiwa di masa lalu. Apakah itu penting? Nah, bagaimana dibandingkan dengan ketika kamu naik dari SMP ke SMA? Apakah dari dua peristiwa itu mana yang lebih penting? Tentu saja peristiwa kenaikan jenjang dari SMP ke SMA itu merupakan peristiwa yang penting, artinya memiliki arti dalam kehidupan kamu. Nah, contohnya kalau di dalam peristiwa sejarah, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini dianggap peristiwa penting karena dia bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dianggap penting oleh bangsa Indonesia karena dianggap apa? Sebagai simbol pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia hingga sekarang. Jadi penting itu karena memiliki arti
Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Kenapa? Karena dianggap penting oleh bangsa Indonesia. Kenapa 17 Agustus itu selalu diperingati upacara? Karena dianggap penting waktu itu oleh para bangsa Indonesia karena proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya ciri-ciri peristiwa. Jadi setiap peristiwa sejarah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat. Jadi peristiwa sejarah, peristiwa dapat dikatakan peristiwa tersebut masuk dalam peristiwa sejarah itu ketika peristiwa itu memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Peristiwa yang terjadi mempunyai arti penting terhadap perkembangan kemanusiaan. Suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa sejarah apabila memberikan pengaruh terhadap pada masanya hingga masa kini. Jadi peristiwa yang berpengaruh besar itu tidak hanya memberikan pengaruh pada masanya pada saat kejadian itu, tapi juga memberikan pengaruh hingga saat ini. Contohnya peristiwa Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Bukan hanya pada saat tahun 1955, tapi hingga saat ini Konferensi Asia Afrika ini memberikan semangat kebebasan terhadap negara-negara khususnya di Asia dan di Afrika. Jadi peristiwa ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat, tidak hanya pada masanya, tapi juga masa kini. Nah, ciri-ciri yang kedua, peristiwa sejarah itu adalah bersifat unik atau cirinya harus unik. Artinya adalah peristiwa sejarah ini bersifat unik, yakni hanya sekali terjadi. Atau dalam bahasa Jermannya adalah einmalig. Jadi peristiwa sejarah itu hanya sekali terjadi atau einmalig. Tidak ada pengulangan dalam peristiwa sejarah dari segi pelaku, waktu, dan tempat pasti akan berbeda. Jadi semua peristiwa sejarah itu pasti bersifat einmalig. Hanya sekali terjadi, tidak mungkin berulang. Karena di dalam peristiwa sejarah itu pelaku, waktu, tempat itu pasti berbeda. Contohnya peristiwa proklamasi Indonesia tahun terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi ini tidak akan berulang meskipun peringatan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus itu selalu diselenggarakan di Istana Negara. Dan tata caranya pasti selalu sama, tapi pasti tidak akan terulang. Karena waktunya, tempatnya, orangnya pasti akan berbeda. Itu salah satu ciri peristiwa sejarah. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.